Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apabila manusia dibangkitkan di akhirat nanti untuk dihisab depan Allah SWT, maka tidak akan terlepas seorang manusia depan Allah SWT nanti, melainkan setelah mereka ditanya 4 perkara. Rasulullah SAW menjelaskan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Seorang itu di hari akhirat nanti, di mahkamah Rabbul Jalil, tidak akan terlepas melainkan setelah mereka ditanya 4 perkara. Apakah 4 perkara ini? Di mana Rasulullah SAW menjelaskan hatta yus'ala an arba'in, sehinggalah mereka ditanya 4 perkara. Yang pertama, wa an umurihi fima afna, dan tentang umurnya bagaimana dihabiskan, wa an ilmihi fima amila fi, dan tentang ilmunya apa yang telah dilakukan dengan ilmu yang dimiliki, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya bagaimana dia mendapat hartanya dan bagaimana dia menafkahkan harta tersebut. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dalam hadis yang lain disebutkan wa an syababihi fima ablah, dan waktu mudanya bagaimana dihabiskan waktu mudanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sidang jemaah yang berbahagia, apabila manusia dibangkitkan di akhirat nanti, manusia akan dihisab di hadapan Rabbul Jalil. Lalu mereka akan ditanya tentang 4 perkara ini. Yang pertama tentang umurnya. Bagaimana an umurhi fi ma'afnah, tentang umurnya bagaimana dia menghabiskan umurnya. Bagi tuan-tuan, perempuan, sedang pendengar sekalian yang mendengar video ini, cuba renungkan balik diri kita. Umur kita yang telah berlalu 30 tahun, umur kita yang telah berlalu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apakah yang telah kita gunakan umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? Apakah persiapan yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita untuk bertemu dengan Allah SWT? Yang pastinya kematian akan datang. Mau tidak mau, kematian pasti akan datang. Pastinya kita akan dihadapkan ke hadapan Rabbul Jalil. Jadi apakah persiapan kita yang telah kita lakukan seumur hidup kita ini untuk bertemu dengan Allah SWT? Sebab persoalan yang Allah akan tanyakan kat sini ialah wa an umurihi fi ma'afna, tentang umurnya yang hidup 60 tahun, 70 tahun, bagaimana dihabiskan umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma'amila fi, dan ilmunya bagaimana dia menggunakan ilmunya. Walaupun selalunya apabila kita membicarakan tentang ilmu ini, orang merujuk tentang ilmu agama. Tidak semestinya. Semua ilmu yang Allah kurniakan pada kita, bagaimana kita nak gunakan ilmu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berapa ramai manusia yang mendapat hidayah daripada Allah SWT melalui cabang ilmu sains. Sama ada ilmu geografi, ilmu entomologi, ilmu embryologi, ilmu geologi, dan ilmu berbagai cabang ilmu yang lain. Gunakanlah ilmu yang kita miliki ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Gunakanlah ilmu kita untuk kita berdakwah kepada orang agar dekat kepada Allah SWT. Gunakanlah ilmu yang Allah berikan untuk kita mengajak manusia kepada hidayah Allah SWT. Sebab ilmu kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Tidak salah tuan-tuan muslimin untuk kita bekerja dengan kelulusan yang kita ada. Tapi gunakanlah kerja kita itu untuk kita mencari rezeki yang halal dan dalam masa yang sama mendekatkan kita ataupun kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang kedua tentang ilmunya, bagaimana digunakan. Bukan gunakan kemahiran yang ada semata-mata untuk menguat keuntungan dunia. Tidak salah jadilah orang yang paling kaya di dunia ini, tapi jadikan kekayaan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah menjadi orang yang paling berjaya di muka bumi ini, tapi jadikanlah kejayaan itu untuk kita meraih kebahagiaan di hari akhirat. Jadikanlah kejayaan itu untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tentang hartanya, wa an malihi min aina tasabah wa fima amal. Dan tentang hartanya, bagaimana dia memperoleh harta tersebut
dan bagaimana dia mempergunakan hartanya. Tentang harta ini Allah akan tanya tentang sumbernya. Bagaimana kita mendapat harta kita? Bagaimana kita menggunakan harta? Oleh itu, marilah sama-sama kita renung diri kita, agar kita pastikan harta yang kita perolehi, harta yang kita bawa balik untuk anak dan isteri kita, untuk keluarga kita adalah rezeki yang halal. Biasanya apabila kita sebutkan rezeki yang halal ini, orang hanya mengaitkan tentang perniagaan. Ya betul, kita perlu berniaga dalam keadaan ikut syariat, jangan adanya riba, jangan ada perkara-perkara syubhat. Dalam masa yang sama juga, harta yang halal ini bukan hanya kita berniaga, bahkan dalam kita bekerja makan gaji pun juga. Pastikan kerja kita ini tidak bertentangan dengan syarak. Apa yang saya maksudkan? Kerja yang tidak bertentangan dengan syarak. Kerja-kerja yang kita lakukan tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Contohnya kita menjual perkara-perkara yang haram, menjual arak dan sebagainya. Kita terlibat dalam kerja-kerja yang melanggar perintah Allah SWT. Contohnya pendedahan aurat ataupun penjualan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ataupun kita dah bekerja dalam syarikat yang baik, tapi kerja kita tak betul. Kita sepatutnya balik pukul 5, tapi kita balik awal, minta kawan punch card kita. Ataupun kadang-kadang yang kerap berlaku, kita diberikan barang-barang pejabat, mencuri pejabat, ya, tetapi kita bawa balik ke rumah yang bukan hak kita, kita gunakan di rumah. Kadang-kadang kerja dengan kerajaan, ada barang-barang kerajaan, ada tulis hak kerajaan lagi. Kita bawa balik ke rumah, buat tulis ada hak kerajaan, bawa balik ke rumah. Kalau anak-anak kita cerdik dan dia boleh perhatikan kat sini, wahai ibu, ni kan hak kerajaan, kenapa bawa balik? Ayah, ni kan hak kerajaan, kenapa bawa balik? Apa yang kita boleh jawab? Itu bukan hak kita yang kita bawa balik. Sumber rezeki adalah sumber rezeki yang haram. Pastikan rezeki kita rezeki yang halal dan gunakan jalan yang baik. Sumbangkan sebahagian rezeki kita kepada Allah SWT. Moga-moga rezeki kita berkat pada Allah SWT. Dan yang keempat, wa an umrihi fima ablah, dan tentang umurnya, bagaimana dihabiskan. Tuan-tuan, puan sekalian, bagaimana ayat yang pertama Allah tanyakan tentang wa an syababi, yang pertama tentang umurnya. Yang keempat tentang syababnya, tentang waktu mudanya. Yang pertama tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. Yang keempat wa an syababihi fima ablah, dan tentang waktu mudanya, bagaimana dihabiskan waktu muda. Bukankah waktu muda ini termasuk dalam umur? Kenapa diulang yang keempat? Para ulama dalam menafsirkan hadis ini nyatakan bahawa Allah ulang wa an syababihi fima ablah, tentang waktu mudanya bagaimana dihabiskan, menggambarkan pentingnya waktu muda ini. Sebab ramai orang yang hanyut waktu muda. Sebab kebiasaannya orang mati bukan waktu muda. Tak apa, aku banyak waktu untuk enjoy, aku banyak waktu untuk buat maksiat. Bila tua nanti aku bertaubat. Tuan-tuan, puan sekalian, kita lihat berapa banyak daun yang gugur, daun yang muda. Bukan semua daun pokok yang gugur adalah daun yang tua. Demikian juga bukan hanya waktu muda ini, waktu orang hidup tak mati. Berapa ramai orang yang mati waktu muda. Demikian juga waktu muda adalah waktu yang cabaran kuat, nafsu yang kuat, dorongan nafsu yang kuat untuk ingkar pada Allah SWT. Namun seandainya waktu muda ini digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, mereka adalah orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Sebab itulah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ada menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi yawman la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang tidak mendapat perlindungan, yang tidak mendapat lindungan selain lindungan Allah SWT. Salah satunya ialah pemuda yang membesar dalam suasana Islam. Marilah sama-sama kita berada, kita letakkan diri kita dalam suasana yang diredai oleh Allah SWT, dan kita bawa anak-anak kita dalam suasana yang diredai oleh Allah SWT, dan hisap renunglah diri kita. 4 persoalan ini yang akan ditanyakan oleh Allah SWT, tentang umur kita bagaimana kita habiskan, tentang ilmu kita bagaimana kita gunakan, tentang harta kita bagaimana kita dapat dan bagaimana kita menggunakannya, dan tentang waktu muda, bagaimana kita menggunakan waktu muda kita. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.